Beneran Bang Denny, Jokowi tak hadiri HUT Nasdem, Denny Siregar bongkar penyebabnya. Ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Untuk diketahui, Jokowi belakangan selalu menghadiri acara HUT yang diselenggarakan partai politik. Setelah menghadiri HUT Golkar dan menyampaikan agar jangan sembrono dan terburu-buru mendeklarasikan capres, Jokowi juga hadir dalam acara HUT Partai Perindo. Saya tahu kabar ini dari video Cak Lontong yang beredar di media sosial. Dia membuat lawakan di mana dia menyebut harus teliti dan hati-hati mendeklarasikan capres seperti yang pernah dikatakan Jokowi dulu. Jangan sampai capres yang ingin dideklarasikan ternyata cawapres. Tapi ada yang menarik. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan Presiden Jokowi tidak akan datang ke acara HUT Nasdem yang ke-11 pada 11 November 2022. Jokowi hanya akan memberi sambutan melalui video yang diputarkan di hari ulang tahun Nasdem. Alasan Nasdem adalah Nasdem tidak mengundang pihak eksternal. Nasdem hanya mengadakan acara ulang tahun secara sederhana karena pertimbangan kondisi global dan juga ingin meminimalisir perkembangan COVID-19 yang semakin meningkat. Percayakah kalian? Masa sekarang banyak pertimbangan? Dulu ketika tragedi Kanjuruhan sedang panas-panasnya, Nasdem malah deklarasikan Anies sebagai capres. Saat itu Nasdem seolah tidak banyak pertimbangan. Gas terus, yang penting seluruh dunia harus tahu Anies adalah milik Nasdem. Seolah takut Anies direbut pihak lain. Tapi kalau saya lihat ada hal lain dari ketidakhadiran Jokowi. Saya yakin kalau Jokowi mau hadir, Nasdem pasti membuka pintu lebar-lebar. Karena bisa dianggap merestui Nasdem mengusung Anies. Coba flashback ke belakang. Masih ingat dengan video di mana Surya Paloh berusaha memeluk Jokowi di acara HUT Golkar? Dalam video tersebut tampak Surya Paloh berusaha merangkulkan tangan kirinya ke punggung Jokowi. Sementara itu tangan kanannya tampak menepuk-nepuk tangan kiri Jokowi. Jokowi tampak tidak mau merangkul balik Surya Paloh dan hanya menepuk pundak kiri Surya Paloh. Memang terlihat jelas Jokowi enggan dipeluk. Dari sini ada dugaan dan spekulasi bahwa hubungan Jokowi dan Nasdem merenggang karena Nasdem mengusung Anies. Sebenarnya itu ada kode bahwa Jokowi tidak merestui Anies, sedangkan para menteri yang diduga ingin nyapres, misalnya Erick Thohir, Erlangga Hartarto dan bahkan yang sudah resmi nyapres seperti Prabowo, tidak dipermasalahkan oleh Jokowi. Bahkan Jokowi seperti sedang mengendorse Prabowo baru-baru ini dengan mengatakan Pilpres 2024 mungkin jatahnya Prabowo. Sedangkan Anies yang waras juga tahu kalau Anies ini tidak bisa kerja, tapi banyak gaya. Bicara setinggi langit tapi juga licik dan penuh drama sampah tak bermutu. Kalau menurut saya, parameter dari Jokowi ini cukup jelas. Jokowi orangnya sabaran dan tidak baperan. Kalau tidak, para menteri dari Nasdem pasti akan langsung diganti segera. Tapi kalau kode penolakan jelas kelihatan, artinya orang tersebut tidak beres dan memang tidak layak. Memang Jokowi tidak menunjukkan secara frontal seperti Ahok yang kalau marah ya marah saja, tidak ditahan. Tapi sedikit saja kode penolakan tersebut terlihat dari gerak-gerik Jokowi. Berarti orang tersebut sudah parah dan harus dijauhi. Saya yakin Jokowi tidak setuju dengan Anies. Ya iyalah, Anies juga selama 5 tahun memimpin DKI bagai ingin balas dendam dengan kurang bersinergi dengan pemerintah pusat. Apa-apa mau jalan sendiri, tidak mau ikut yang lain seolah mereka itu bego. Kalau sudah kebingungan dan ketemu jalan buntu, dengan entengnya dia melempar tanggung jawab dan cuci tangan. Jadi siapapun yang mengusung dan mendukung Anies, sudah selayaknya jadi partai gurem dan ditinggalkan. Ini tidak termaafkan. Ini sama saja membuka peluang mengacak-ngacak negara ini lewat orang yang tidak bisa bekerja. Kalau hasil survei menyebut Nasdem makin nyungsep dan elektabilitas makin terjun bebas, itu sudah diprediksi dan diharapkan. Nasdem mau jadi kingmaker? Silahkan. Jangan salahkan rakyat yang akan membuat partai ini jadi king loser. Tanda-tanda tersebut mulai kelihatan satu persatu. Elektabilitas makin turun, efek Anies tidak efektif, kader berhamburan keluar partai, koalisi rentan dan lain-lain. Itu semua adalah syarat agar sebuah partai jadi partai guram. Langkah catur Jokowi kok dilawan, Jokowi masih diam. Jika sudah berikan rekomendasi, para pendukungnya akan bergerak. Giat media sosial Denny Siregar ikut berkomentar atas ketidakhadiran Presiden Joko Widodo pada acara puncak perayaan HUT ke-11 Partai Nasdem. Padahal sebelumnya, orang nomor 1 di Indonesia itu aktif menghadiri acara serupa di partai lain, seperti Golkar dan Perindo. Melihat hal itu,
Pegiat media sosial Denny Siregar ikut berkomentar atas ketidakhadiran Presiden Joko Widodo pada acara puncak perayaan HUT ke-11 Partai Nasdem. Denny mengaku tidak kaget dengan keputusan Jokowi. Dilihat suara.com di akun Twitternya @dennysiregar7, Denny mengungkap alasan Jokowi enggan menghadiri agenda tersebut. Ya males lah, orangnya sekarang gak asik. Cuit Denny Siregar yang tentu kental akan sindiran dikutip pada Kamis 10 November 2022. Meski singkat, pernyataan Denny ini seolah mengingatkan kembali dengan isu goyahnya hubungan baik Jokowi dan Partai Nasdem. Hal ini jelas dikaitkan dengan deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasdem pada awal Oktober 2022 kemarin. Bagaimana menurut Anda? Spanduk Anies Aher mulai muncul di Yogyakarta. Bagaimana dengan nasib AHY? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saya sedikit terkejut saat pagi ini melintasi sisi barat kota Yogyakarta karena di sebuah perempatan ada spanduk dengan wajah yang tidak asing lagi, terutama bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Saya cermati, rupanya spanduk kampanye Anies Baswedan yang berpasangan dengan Ahmad Heriawan atau Aher yang diusung oleh kelompok yang mengatasnamakan diri mereka Jangkar Nusantara. Saya intip sedikit ke akun Instagramnya, ternyata memang kelompok ini dibentuk buat mendukung agar duet Anies Aher maju pada Pilpres 2024 nanti. Itu kalau syarat presidential threshold dari koalisi partai pengusung mereka bisa dipenuhi ya. Kalau gak terpenuhi mungkin bisa nyalon di Wakanda saja, karena sepertinya sudah ada sosok lain yang terlihat cocok memimpin di sana daripada di Indonesia sebagai negara yang nyata bukan fiksi. Lucu memang kalau berpikir soal tim hore atau tim pendukung Anies ini, koalisi saja belum terbentuk antara Nasdem, PKS, dan Demokrat yang sedianya akan deklarasi pada Kamis 10 November 2022 ini, tapi batal karena alasan yang gak jelas. Belum juga jelas komposisi duet bakal calon capres dan cawapres, kok sudah main kampanye saja? Memangnya kalian yakin kalau duet Anies Aher diterima? Khususnya oleh Demokrat yang ngebet buat memajukan AHY, setidaknya jadi bakal cawapres kalau gak bisa jadi bakal capres. Ya meskipun dua nama itu juga sama-sama gak punya kualitas mumpuni sebagai bakal cawapres. Sama dengan Anies juga terlalu nekat buat dicalonkan oleh Nasdem, tapi setidaknya buat meramaikan suasana boleh juga sih. Hanya masa AHY akan menerima begitu saja kalau dirinya nanti misalkan hanya dijadikan bagian dari tim hore, penyandang dana, atau duit Pepo SBY tentunya, atau hanya dijadikan posisi menteri kalau duet dari koalisi mereka menang? Bagi saya kok seperti eman-eman alias disayangkan ya. Partai Demokrat sebagai mantan partai penguasa selama 10 tahun sebelum era Jokowi, sebaiknya jangan menurut begitu saja atau mau diatur partai kecil seperti Nasdem. Meskipun kita tahu bahwa posisi Nasdem agak lumayan kuat karena punya jaringan bisnis Surya Paloh dan stasiun Metro TV yang nantinya bisa dimanfaatkan buat kampanye. Hanya munculnya spanduk Anies Aher seharusnya menjadi peringatan bagi calon partai yang akan mengusung Anies bahwa demi memuluskan ambisi politik dari bapak politik identitas itu, bahwa mereka perlu lebih berhati-hati. Kalau belum koalisi saja sudah secara sepihak muncul spanduk Anies Aher, siapa bisa menjamin kelak tidak akan bertindak semaunya dan bila perlu menikung bagian dari partai koalisi atau sekedar memanfaatkan? Mungkin lebih baik Demokrat mencoba bentuk koalisi baru atau bisa juga merapat ke KIB, lalu membiarkan Nasdem bergerilya sendiri bersama PKS. Kita akan lihat nanti bagaimana kelanjutan dari duet Anies Aher yang saya prediksi akan bubar di tengah jalan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?